yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana alatil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Herwansyah Esos, yang kami hormati penasehat BKMT Kota Kecamatan Pagar Alam Utara, Ibu Hera, yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan beserta pengurusnya, yang kami hormati ibu-ibu ketua pengajian Majelis Taklim di Kecamatan Pangaralan Utara, dan tadi ada dari pengajian Sukurindo ya, Kecamatan Sukurindo, Desa Tanjung Agung. Bukannya kemarin kami ke situ, bukan? Ya, alhamdulillah Bu ya, kita itu bersaudara Bu, ngaji dimanapun, yang penting kita mencari ilmu, mengasah hati ya, mengasah hidup di dunia ini, karena kita akan meninggalkan dunia, sehingga kita selalu mengasah hidup kita ya, agar menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam saya doakan insyaallah naik haji. Agak tinggikan dikit, daun salam, daun. Yang tidak menjawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Ya, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu Ketua BKMT Kota Pagar Alam yang kami hormati, Ibu Ketua BKMT Kecamatan Pagar Alam Utara yang kami hormati, Ibu Camat dalam kurung istri camat tutup kurung yang kami hormati. Betul apa bahasa Indonesianya? Ya. Serta seluruh jamaah yang hadir siang ini, ibu-ibu yang cantik-cantik. Dulu maksudnya 30 tahun yang lalu. Yang kami hormati, terutama wabil khusus ada yang datang dari luar kota Pagar Alam,
majelis ibu-ibu dari Tanjung Agung, Kecamatan Sukamerindu, majelis Siti Khadijah, Desa Kapitan, serta ibu-ibu yang lain yang hadir malam siang ini yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebelum kita kajian, Rasulullah itu mengingatkan seperti ini. Barang siapa yang duduk sami'na wa atokna, mendengar dan taat dalam sebuah majelis ilmu, mendengarkan dakwah, mendengarkan dosen, mendengarkan guru yang ngajar, satu kitab atau satu ayat saja. Setelah belajar pulang dari sini, mau ibu amalkan ataupun tidak, pahalanya lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Berapa rakaat? Ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat tidak? Ya, makanya pahalanya kita yang duduk hadir siang ini mendengarkan ilmu, setelah balik dari sini mau diamalkan ataupun tidak, pahalanya tetap mendapatkan sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ya. Alhamdulillah, syukur siang ini saya dikasih kesempatan untuk hadir lagi di masjid yang amat kita cintai ini. Sebenarnya saya ingatkan lagi masa lalu. Tahun 2003, waktu itu wali kotanya masih almarhum Pak Jazuli Kuris, sekdanya Pak Fahri, ya. Kebenaran penyuluh agamanya waktu itu di Kuas ini Ibu Khadijah yang pulang ke Romantai. Saya penelitian skripsi terakhir ambilnya di Masjid Taqwa ini, ya. Judul skripsi saya itu efektivitas metode dakwah bilisan dalam proses penyampaian informasi Islam, studi kasus pada ibu-ibu pengajian Kota Pagar Alam tahun 2003. Kebenaran waktu itu ambil ilmunya di Fakultas Dakwah Palembang. Ya. Dan tadi mohon maaf juga menyusul ada yang dari perwakilan Kemenak, Bu, ya. Kemenak Pagar Alam. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di undangan apa yang kita bahas hari ini, Bu? Dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang sangat istimewa. Ada berapa? 4 bulan. 1 bulan agak terpisah jauh, 3 bulan berdekatan. Dan ke-4 bulan itu semuanya memiliki keistimewaan. Apa bulan yang pertama? Bulan Muharram. Itu terpisah. Yang 3 bergandengan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah. Maksudnya berkahilah semua apa aktivitas kita. Fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, habis Rajab itu Sya'ban, wa balighna ila Ramadan, dan sampai nanti pada bulan suci. Nah, jadi mulai bulan Rajab ini banyak-banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Apa, Bu? Ya, kita bimbing. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna
ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina ila Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, dan sampai pada bulan Ramadan. Berkahilah itu artinya semua apa yang kita lakukan, semoga Allah memberkah. Apa ya? Nah, mulai maghrib atau mulai 1 Rajab kemarin, mulailah banyak-banyak baca doa itu sehabis sholat. Nah, karena ini masuk bulan Rajab, coba kita bahas Quran surah nomor 17, nama surat Al-Isra ayat 1. Ya, buka api. Pelan baik kita sampai jam 3 tanya jawab. Ketemu? Quran nomor surah insyaallah 17 Al-Isra ayat 1. Coba. Apa bunyinya? Dapat belum? Dapat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat itu tentang apa, Bu? Tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Pembahasan kita yang pertama, kenapa ayat itu diawali dengan kalimat tasbih Subhanallazi? Itu yang pertama. Catat. Yang kedua, pembahasan hari ini, perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ketujuh. Itu yang kedua. Kemudian apa yang dimaksud dengan keberkahan? Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Yang keempat, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tapi Allah melihat di situ pakai bahasa basir, tidak menggunakan kata ro'ah. Padahal bahasa Arab itu melihat ro'ah, melihat. Tapi Allah dalam ayat ini menggunakan kata-kata basir. Basir artinya melihat. Nanti kita uraikan. Halo, Bu, ngantuk tidak? Dah. Ada berapa pembahasan? Ya, mudah-mudahan selesai 3 jam ya. Sebelum kita masuk ke materi, usia dunia kita ini, kalau kita buka sejarah Islam, sejak dari Nabi Adam diciptakan, jarak dengan Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh jaraknya ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. 1000. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 750 tahun. Nah ini buatlah itu. Kita baca sejarahnya supaya bisa menghitung Isra Mi'raj itu kapan terjadi. Saya ulang.
Sejak dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, jaraknya 1000 tahun. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 750 tahun. Jarak kenabian. Nabi Musa ke Nabi 24, Nabi Isa alaihissalam. Jarak kenabian Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1500 tahun. Catat ya. Musa ke Nabi Isa 1500 tahun. Nah, kenabian Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad 650 tahun. 600. Nah, coba tambahkanlah itu, berapa tahun itu? Mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad lahir. Berapa tahun? Yo, itu. Jadi belajar dalil, begitu belajar sejarah kalau mau ketahui ya. Nabi Adam ke Nabi Nuh berapa tahun? 1000. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim berapa tahun? 1000. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 750. Nabi Musa ke Nabi Isa 1500 tahun. Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad lahir 650 tahun. Ayo tambah ke berapa? Baru berapa? 4900 tahun. Dah, simpen dulu. Simpen dulu 4900. Pertanyaan kedua. Kita kan ngaji lama belum? Lama pas nampur ngaji ini, Bu? Lama pas nampur? Pertanyaan kedua. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun. Baca di hitungnya. Ayo, itu kita benarkan. Kapan Rasulullah lahir? 571. Ingat ini. Kalau tahun gajah tadi dia tahu kita ngitung. Ya. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi. Sekarang tahun berapa? Tahun berapa sekarang? 2023. Berapa jadi? 2023 dikurang 571 Masehi. Ayo berapa? Cari ibu matematik. 1402 tahun, betul? 1402 tahun ya? 42 tahun. 1442 tahun ditambah 4900 tadi. Jadi berapa usia dunia kita saat ini? Oh, 52, 1452 tahun. Ditambahkan tadi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Jadi berapa jumlahnya? Ayo. Nanti gantinya di banyak kita mati kopi belajar matematika. Berapa jadi? 4900 ditambah 1452 tahun. Berapa? Berapa, Bu? 6352.
Ya, betul? Nah, simpan dulu. Simpan lagi. Kita hitung ya. Jadi pertanyaannya Isra Mi'raj itu kapan? Rasulullah Isra wal Mi'raj itu pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijri. Tahun ke-10 Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul maksudnya. Ya. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Rasulullah diangkat jadi Rasul umur berapa tahun? 40. Artinya kalau ditambah 10 tahun Hijriah usia 50. Dah dikurang 1452 tahun kurang 10 tahun berapa? 1442 tahun. Artinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tahun 1442 tahun yang lalu. Nah, lah berapa abad itu? Berapa abad? 14 abad. Dapat ya rumusnya? Bu? Betul. Ya. Ya sudah, ada usah dihitung lagi. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tahun 1442 tahun yang lalu. Artinya 10 tahun masa kerasulan diangkat menjadi nabi. Pada saat Rasulullah berusia 50 tahun. Dapat ya? Simpanlah baik-baik, itu mungkin jarang diketemukan sejarahnya. Balik yang pembahasan yang pertama, kita santai Bapak Ibu. Kita baca ayat ini. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pertanyaan pertama tadi, kenapa ayat Al-Qur'an ini diawali dengan kalimat tasbih? Nah, ini perlu dipahami, Bu. Kalimat tasbih itu alhamdulillah, tabarakallazi al-muluk, ya. Al-hadid sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau malam Jumat surat apa? Al-Kahfi diawali dengan kalimat alhamdulillah. Jadi setiap ayat Al-Qur'an kalau diawali dengan kalimat tasbih, nah ini kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu subhanallazi, tabarakallazi, sabbahalillah, alhamdulillah, itu kalimat-kalimat tasbih. Artinya maha suci Allah. Nah, kita belajar tafsir saja. Nah, maksudnya model ini. Setiap ayat Al-Quran kalau diawali dengan kalimat tasbih, pasti Allah menceritakan isi kandungan ayat atau surat itu sebuah kejadian di luar akal kemampuan manusia. Bu ya? Nah, Isra Mi'raj itu tidak bisa kita jangkau dengan akal. Makanya ayat ini diawali dengan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Paham? Paham Bu ya? Insyaallah kita kelotoki ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallazi, maha suci Allah. Ya, maha suci Allah. Sesuatu yang suci pasti bersih. Itu maksudnya. Tapi sesuatu yang bersih belum tentu suci. Itu maksudnya. Ya. Maha suci Allah. Nah, kalau Allah berbicara maha suci, artinya Allah itu menjelaskan sesuatu yang bersih belum tentu suci, tapi sesuatu yang suci pasti bersih.
Ibu mau sholat ambil air wudhu. Betul apa benar? Apa tujuannya? Mensucikan apa membersihkan? Pahami? Kalimatnya tadi, sesuatu yang bersih belum tentu suci. Tapi sesuatu yang suci pasti bersih. Makanya Allah contohkan lewat ambil air wudhu. Kita pakai baju bersih, ya kan? Pakai mukena yang bersih, jilbab yang bersih, tempat yang bersih. Akan sholat, kalau tidak bersuci tidak sah. Paham pengertian suci? Jadi sesuatu yang bersih belum tentu suci. Contoh, pakaian kita bagus, mahal, bersih, pakai minyak wangi, disetrika, dicuci di laundry, bersih. Tapi apakah pakaian yang kita pakai ini suci? Belum tentu. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dibeli dan di mana akan kita pakai? Maksudnya di mana duit belinya? Itu. Paham pengertian suci dan bersih? Paham ya? Nah, itu makanya ayat ini diawali dengan kata-kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Paham sampai situ? Bisa diteruskan? Ya. Yang kedua, Rasulullah Isra wal Mi'raj itu, kalau kita buka sejarah, begitu banyak para ulama, para ustadz, para orang-orang yang cerdas menjelaskan bahwa Rasulullah Isra wal Mi'raj itu dikenal dengan tahun duka cita, tahun kesedihan. Betul. Karena meninggalnya pamannya Abu Thalib dan istri yang amat dicintai Siti Khadijah. Benar. Tapi secara takdir Rasulullah Isra wal Mi'raj itu memang telah waktunya dipanggil oleh Allah. Pahami? Ya. Rasulullah Isra wal Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Mekah ke Madinah, Masjidil Aqsa, Yerusalem, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit menghadap Allah. Naik ke langit menghadap Allah. Catat. Pelan baik kita. Rasulullah Isra wal Mi'raj menempuh 3 alam. Nah, catat ini. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu dia berjalan, perjalanannya menempuh 3 alam. Kita berapa alam, Bu? Baru 1 alam. Rasulullah Isra wal Mi'raj menempuh 3 apa, Bu? Di belakang 3 alam. Alam yang pertama dikenal dengan alam nasud. Asal kata nas, manusia. Alam manusia. Yang kedua, alam malakut. Alam malakut. Yang ketiga, alam lahut. Nah, 3 alam. 3 alam. Nah, kita uraikan. Rasulullah perjalanan Isra wal Mi'raj menempuh 3 alam. Alam yang pertama dinamakan alam nasud. Nasud itu asal kata bahasa Arab nas, manusia, alam manusia. Nah, dari mana alam manusia? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu alam manusia namanya. Tapi walaupun alam manusia, Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa menaik kendaraan burak, bukan kendaraan seperti kita. Ya.
Kalau ditanya, Ustadz, apa itu Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu 3 agama di dalam situs sejarah mengakui kemegahan dan keindahan serta keagungan Masjidil Aqsa. Baik agama Yahudi, agama Kristiani maupun agama Islam. Ya, itu Masjidil Aqsa. Tapi Masjidil Aqsa ini yang ada saat ini itu dibangun oleh pada zaman dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah artinya maksudnya ini. Masjidil Aqsa yang asli pada tahun ke-6 Hijriah pernah terjadi gempa besar sehingga Masjidil Aqsa yang asli itu hancur. Dibangun lagi pada zaman dinasti Umayyah. Itu pada zaman dinasti Umayyah dibangun kembali Masjidil Aqsa itu. Dahulu di dalam sejarah Islam, kiblat umat Islam pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Kemudian turun wahyu berpindah ke Masjidil Haram. Itu yang perlu kita pahami. Paham ya? Pelan baik kita jelaskan. Nah, Rasulullah Isra wal Mi'raj yang pertama tadi adalah alam nasud, alam manusia. Alam apa, Bu? Manusia. Alam manusia ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya alam manusia. Kemudian pada saat Isra wal Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah dipinta menjadi imam dari seluruh para nabi dan rasul yang ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dipinta jadi imam, mengimami seluruh para nabi dan rasul. Ada berapa nabi dan rasul? Itu yang wajib kita ketahui. Ada berapa nabi dan rasul? Ada berapa? Yang wajib kita ketahui 25. Nah, PR terakhir nanti aku tanya jawab di terakhir. Ada berapa jumlah para nabi dan rasul? Yang wajib kita ketahui hanya 25. Artinya ada puluhan ribu. Nah, bukalah Google terserah aku. Ya, PR ya. Dari Masjidil Aqsa kemudian Rasulullah itu naik ke kemana, Bu? Kita kenal dalam sejarah setiap kali kita peringatan Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6 dan itu namanya alam malakut atau alam palah malaikat. Alam keberapa ini? Alam yang kedua. Alam kedua tadi dinamakan alam apa, Bu? Malakut. Malakut itu artinya alam para malaikat. Alam para malaikat. Dan alam para malaikat itu Rasulullah setelah menjadi imam di Masjidil Aqsa naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5 dan 6 dan 7. Makanya kita kenal 7 langit. Ada berapa? Sudah sampai, Bu? Belum. Nah, makanya ayat ini diawali subhanallah, maha suci Allah. Siapa yang bisa menjelaskan dan hafal? Rasulullah itu bertemu di langit pertama dengan Nabi apa? Langit kedua Nabi apa? Langit ketiga Nabi apa? Langit keempat Nabi apa? 5, 6, 7 Nabi apa? Siapa yang hafal? Maju. Ada yang hafal? Awal pengajian saja ikut Isra Mi'raj. Ada yang hafal? Hah? Ya, itu yang menemani Rasul Isra. Yang kedua Nabi Isa dan Yahya. Ya. Yang ketiga Nabi Idris. Nabi Idris
Ada yang apa lagi? Ayo maju. Kalau dibeli ibu camat bakso baliknya. Ada yang hafal ibu di belakang? Ya. Catat pelan-pelan. Buatlah dulu di situ di catatan. Perjalanan Isra Mi'raj langit 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik sampai 7 titik. Supaya balik ada dapatnya. Ya. Di langit yang pertama, ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan manusia yang pertama kali diciptakan. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam bertanya kepada Jibril, "Jibril, siapa itu yang kau ajak?" "Itulah namanya Muhammad, wahai Adam." Ketika Nabi Adam memandang dan melihat Nabi Muhammad, melihat pundak tangan kanan Nabi Adam, sangat bahagia. Tapi ketika melihat di sebelah kiri Rasulullah, Nabi Adam menangis. Ditanya oleh Jibril kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, kenapa kau menangis?" "Ketika saya melihat di sebelah kanan Rasulullah Muhammad, saya melihat banyak umat yang masuk surga. Tapi begitu melihat di sebelah kiri Muhammad, terlihat begitu banyak juga yang masuk di dalam neraka." Umatnya maksudnya. Dah, langit yang pertama Nabi Langit apa Bu? Yang pertama Nabi Yang kedua, langit kedua ini para pakar sejarah banyak kontroversi menjelaskan pendapat. Ada yang menjelaskan di langit kedua itu Nabi Yusuf, ada yang menjelaskan Nabi Isa dan Yahya. Ya. Tetapi kesepakatan para pakar-pakar sejarah Islam menjelaskan pada saat di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Isa dan Yahya. Nabi apa Bu? Isa dan Yahya. Pernah ketemu belum? Yang ketiga, di langit ketiga maksudnya. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf tuh ganteng apa jelek? Lah pernah nginak belum? Sejarah. Langit berapa? 3. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi apa? Idris. Banyak dapat ilmunya. Nabi Idris Langit berapa lagi? 5. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Harun alaihissalam. Nabi ada di Ramai Kaci Harun? Ada Bu? Ya. Langit ke-6. Di langit yang ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Langit yang ke-7 bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad bertemu dengan sang kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada berapa langit? 7. Aku hitung kecerdasan IQ ibu-ibu. Ya. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf.
Langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aku ulang, langit pertama Nabi apa? Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Nah, tutup catatan. Makanya Bu, kalau belajar itu Rabbi zidni ilma warzuqni. Ya Allah, tambahkan ilmuku, berikan kepahaman kepadaku. Tambahi lagi, kuatkan ingatanku ya Allah. Ya, langit pertama Nabi apa? Langit kedua, langit ketiga, langit keempat Idris, langit kelima 6 7. Siapa yang hafal maju ke depan. Nah, catat ya, dihafal. Itu setiap tahun peristiwa Isra wal Mi'raj selalu kita ingati. Pertanyaan kedua, ini menurut pakar para sejarah. Rasulullah Isra wal Mi'raj itu mengendarai kendaraan burak ditemani oleh malaikat Jibril dan Mikail itu, kecepatan kendaraan burak itu melebihi kecepatan cahaya. Nah, bayangkanlah Bu, kecepatan cahaya. Diperkirakan oleh pakar sejarah, jarak langit satu dengan langit yang kedua, kalau dihitung dengan akal kecepatan ilmu manusia, bisa ditembus dengan masa 500 tahun. Nah, bayangkan jarak langit satu dengan langit yang kedua, ketiga, keempat, artinya berapa tahun? Nah, di yang perjalanan kedua tadi dinamakan alam apa Bu? Alam malakut, alam para malaikat. Jadi alam para malaikat itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7. Ya, itu namanya alam para malaikat Allah. Betul? Ada berapa alam lagi yang belum? Sutiagi, alam apa? Lahud. Lahud itu buka kurung alam ketuhanan, tutup kurung. Ya. Alam ketuhan. Alam lahud. Lahud itu artinya alam ketuhanan. Alamnya Allah. Ya, alamnya Allah. Kalau pertama tadi alam manusia, yang kedua alam malai, yang ketiga alam Allah atau alam ketuhanan. Itu dinamakan alam lahud. Pada saat di langit yang ketujuh, Jibril dan Mikail serta kendaraan burak tidak menemani Rasulullah sampai ke alam yang ke alam lahud. Ngapa kata bahasa kita? Aku cuman bisa mengantarmu Muhammad sampai ke langit yang ketujuh. Kalau naik lagi hancur badannya tadi. Hancur. Rasulullah yang diizinkan oleh Allah menghadap Allah di lahud, alam lahud. Makanya ayat itu allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ada kalimat barakna, keberkahan. Nah, itu keberkah. Makanya Nabi Muhammad itu jasadnya tidak hancur. Tidak hancur dia naik alam manusia, alam malaikat dan alam Tuhan, karena Allah berkahi. Allah berkah. Kalau kita buka kamus sejarah, kamus bahasa Indonesia, berkah atau keberkahan itu artinya Allah berikan hikmah pada jiwa manusia itu. Nah, itulah yang melindungi Rasulullah bisa menempuh 3 alam. Menempuh 3 alam.
Para ulama-ulama tafsir menjelaskan Rasulullah berjumpa dengan Allah di alam lahud tidak berjumpa seperti kita melihat manusia yang nyata. Ya. Tidak menjelaskan seperti kita bertemu dengan makhluk. Nah, kita nak nyari sumber pembenarannya tidak bisa kita temukan. Makanya itu rahasia Allah. Cuman para sejarah-sejarah ahli-ahli agama memberikan sebuah kesimpulan perjumpaan dengan Allah Muhammad artinya ketika Isra wal Mi'raj pertama diabadikan ketika kita sholat at-tahiyatul mubah terus itulah komunikasi Allah ketika berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah bertemu, bahasa kita anggaplah berjumpa dengan Rasulullah di alam lahud, Allah menjelaskan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ketika mendengar kata-kata itu Rasulullah itu sedih dan menangis. Allah berkahi Nabi Muhammad saat berjumpa dengan Muhammad. Rasul tidak bangga. Dia ingat dengan umatnya, pengikutnya. Masa cuman aku kata Rasulullah yang diberkahi. Makanya disambung ketika kita salat assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Ya Allah juga berkahi umatku yang soleh dan soleha. Itulah kecintaan Rasulullah kepada umat. Kalau kita sampai dipanggil ngadap wali kota lalu di belakang Rasulullah dipanggil oleh Allah, dia ingat dengan umat. Itu kecintaan Rasulullah kepada umat. Contoh lagi, apa bukti kecintaan Rasulullah dengan umatnya? Ketika Rasulullah akan wafat di dalam sejarah, ketika roh Rasulullah itu akan diambil oleh malaikat maut, dia berpesan 3, An-Nisa, ummati, apa lagi? Apa lagi, Bu? Dah, jaga wanita, jaga umatku. Nah, maksudnya model ini ketika dia ditanya mau dicabut rohnya oleh malaikat Jibril, andaikan rohku ini dicabut artinya aku ini akan meninggal, apakah Allah akan menempatkan diriku ke surga atau ke neraka? Apa jawab Jibril? Muhammad, semua pintu surga telah terbuka, pintu mana saja yang kau ingin masuki Allah telah siapkan. Bahagiakah Rasulullah? Tidak, Bu. Dia selalu berkata ketika sebelum wafat, Jibril, aina Jibril, umatku kemana? Tetap ditanya umatnya. Yang ditanya apa, Bu? Umatnya. Umatku kemana Jibril? Ke surga atau ke neraka? Apa jawab Jibril? Muhammad, surga itu tidak akan terbuka pintunya untuk umat-umat yang lain, maksudnya untuk umat-umat Nabi sebelum Rasulullah Muhammad sampai umat Muhammad itu masuk surga kan? Artinya surga itu tidak akan terbuka untuk umat yang lain sampai umat Muhammad ini masuk surga. Kita ini bakal masuk surga kali. Amin. Galak masuk surga? Galak tidak? Salah satu orang yang masuk surga itu ketika dia berjihad meninggal. Betul? Ibu sedang belajar bermajelis, itu jihad apa tidak? Ya. Nah, kalau ibu nak masuk surga saat majelis ini berdoalah kepada Allah, ya Allah wafatkan aku di masjid ini. Masuk surga. Itu perjumpaan Allah ketika menghadap. Ya. Satu lagi kita uraikan. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad ketika berjumpa? Ayo. Apa? Perintah melaksanakan sholat. Berapa waktu? Sanggup apa tidak? Jadi ini
Ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Turunlah ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi apa? Lalu ayo Nabi apa? Langit ke-6. Nabi. Pada saat turun di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, Muhammad, umatmu itu tidak akan sanggup sholat sehari semalam 50 waktu. Betul apa benar? Lagi 5 waktu lagi masih naik lagi. Muhammad menghadap atas usul Nabi Musa. Sampai terakhir menjadilah 5 waktu sehari semalam. Makanya kalau kita sholat tidak berjamaah, nilainya 10 tetap menjadi 50. Jadi itu tetap menjadi 50 pahala. Karena kita sholat sendiri kan pahalanya 10, 5 waktu 50. Paham ya? Itu tentang kisah Isra wal Mi'raj. Satu lagi yang terakhir, baru kita diskusi. Yang terakhir, ayat ini ditutup dengan kalimat Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha sama. Sama itu artinya basir artinya maha melihat. Di dalam kaidah bahasa Arab, melihat itu ro'ah, melihat. Ada perbedaan. Kemudian basirun artinya juga melihat. Nah, di dalam ayat ini kata-kata terakhir ditutup dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Kalimat pertama innahu, sesungguhnya Allah. Kalau Allah menggunakan kata-kata inna, sesungguhnya, artinya Allah itu bersumpah, Bu. Itu maksudnya. Ya, sama seperti wal asr. Allah itu bersumpah. Inna artinya Allah bersumpah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, ayat ini peristiwa Isra wal Mi'raj ditutup dengan kata-kata maha mendengar dan maha melihat. Melihat tadi ro'ah artinya melihat. Huruf ro, alif, hamzah. Ro'ah artinya melihat. Basirun atau basir juga ada perbedaan. Kalau Allah menggunakan kata-kata ro'ah, melihat, artinya melihat dengan mata seperti yang kita lihat. Nah ini mata zahir. Itu artinya ro'ah. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata basir. Kata apa, Bu? Artinya juga maha melihat. Nah, maksudnya menggunakan kata-kata basir, melihat peristiwa Isra wal Mi'raj ini hanya bisa dilihat dengan kaca mata hati atau kacamata keiman. Paham perbedaan ro'ah dengan basir ya? Ro'ah melihat, tapi melihat dengan mata. Kalau basir artinya melihat, tapi melihat dengan hati. Jadi ada kan? Ya, paham? Insyaallah. Aku ulang lagi. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi apa? Langit kedua Isa dan Yahya. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Langit kelima Langit keenam Langit ketujuh. Siapa yang hafal? Nah, yang kedua, jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh berapa tahun? 1000 tahun. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim berapa tahun? Ibrahim ke Nabi Musa berapa tahun?
750 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa berapa tahun? 1500 tahun. Nabi Isa sampai Nabi Muhammad lahir berapa tahun? 650 tahun. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 571 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2023. 2023 dikurang 571 Masehi. 1450. Nah, itulah kesimpulan. Ya. Ya, ibu-ibu sekalian, itulah kajian yang kita sampaikan hari ini secara pendekatan tafsir. Sampai di sini, sampai menjelang asar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, ada yang masih bingung? Kenapa ayat ini diawali dengan kalimat tasbih? Kenapa? Karena Allah Maha Suci. Satu. Yang kedua, karena Allah menceritakan kejadian di luar akal kemampuan manusia. Makanya ayat ini diawali dengan kalimat tasbih. Isra Mi'raj itu bisa dijangkau dengan akal tidak? Tidak bisa. Makanya ayat itu diawali dengan kalimat subhanallah. Ya. Kalau tanyakan ustaz lain kalau membahas Isra Mi'raj jadi masalah. Sampai sini, Ibu. Yang lain silakan. Nah, pertanyaan di luar materi pun silakan. Ya. 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 Masalah mandi wajib. Yang mana yang dulu mandi? Yang benar yang mandi wajib? Dulu wudu atau dulu mandi? Nah, jadi aku yang jelaskan dulu wudu, tapi ada yang ngomong dulu mandi. Ya. Mandi, Wak. Nah, kalau yang bikin di YouTube dulu wudu. Ya. Siapa yang sudah pengalaman bisa bantu jelas geda? Kalau mandi wajib, dulu mandi apa dulu berwudu? Dulu apa? Diutamakan mandi dulu baru berwudu. Nah, sebentar ya. Mengambil air wudu itu membersihkan hadas ke mandi wajib membersihkan hadas. Kalau pertanyaannya kita rubah, Ustadz, tadi pada saat akan mandi wajib, ya, artinya kita sudah membersihkan hadas yang besar. Kemudian kita mau sholat, apakah boleh berwuduk lagi? Tidak mesti harus berwuduk lagi. Karena mandi wajib itu membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan berwudu membersihkan hadas yang kecil. Artinya sesuatu yang besar bisa menghapuskan yang kecil. Tapi kalau ragu, wudu lagi tidak jadi masalah. Jadi mandi dulu mandi besar
Mandi dulu bersih-bersih, ambil air wudhu, niat mandi wajib, siram 3 kali, sandi pucuk ke bawah, bukan sandi bawah ke pucuk. Tapi ini Ustaz ya, sering lihat di YouTube ini caranya pertama masuk dengan niat mandi wajib dan bismillah di tangan kiri, bersih kemaluan di tangan kiri, baru ngambil baru mandi. Ya, lebih utama mandi dulu, bersihkan semuanya, ambil air wudhu, baru niatkan kita mandi wajib. Ya, cuman ada catatan. Ada catatan seperti ini. Kita berniat ambil air wudhu maupun berniat mandi wajib itu, kalau mengambil air wudhunya di ruangan yang ada tempat hajat, maka niatnya yang mengucapkan kata-kata lafaz Allah jangan dilapaskan. Kalau ngambilnya, kita kan kebiasaan di rumah mah itu, ya, ambil air wudhu di dalam kamar mandi. Kamar mandi tadi ada WC, maka kita ngambil air wudhunya jangan mengucapkan niat, cukup dalam hati ngambil wudhu deh. Paham ya? Ya, ibu yang belakang. Ya. Ada lagi ibu yang belakang? Ya. Ya. Sholat Isya. Memanglah kodrat kita manusia ini ya. Kalau maghrib kecapean, Isya kepayah, Isya kekenyangan maksudnya. Habis maghrib makan kenyang atau terlalu berat begawi, guling tanpa sadar, tanpa diniatkan tertidur. Tiba-tiba terbangun sudah lewat jam 12. Kira-kira itulah kan. Apakah masih bisa kita sholat? Pahalanya berubah apa tidak? Masih bisa sholat apa tidak, Bu? Masih bisa sholat. Kenapa? Di dalam ilmu fikih dimaafkan, ma'fu anhu. Kita tertidur itu bukan disengaja, karena tertidur. Kalau tidur-tiduran beda. Tertidur. Kalau tertidur artinya lupa. Nah, itu di dalam ilmu fikih kalau lupa dimaafkan. Sepanjang belum waktu sholat subuh masuk, tetap masih bisa kita kerjakan. Namanya terlupakan. Ya. Yang lain. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya, 3 terus. Ibu ini dah. Waalaikumsalam. Nah, kasih Mega budak kedengaran, Bu. Ulang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai sholat di rumah berjamaah. Apakah kita sholat di rumah berjamaah ada kita boleh karena kita tidak dapat masjid? Apakah kita mendapat pahalanya atau tidak? Yang kedua, coba beri contoh suci pasti bersih dalam kehidupan sehari-hari.
Apa yang kedua? dalam kehidupan sehari-hari. Makin itu asal dari Pertanyaan kedua ini pertanyaan filsafat di dalam ilmu pendidikan. Filsafat itu kalau bahasa kita dosen nak selawatnya. Nak selawatnya. Tapi itu bukti manusia yang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan kelihatan dari bagaimana cara dia menjawab, tapi akan kelihatan dari bagaimana cara dia bertanya. Itu di dalam ilmu komunikasi. Aku jawab yang kedua dulu. Coba kasih contoh sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci itu pasti bersih. Tapi sesuatu yang bersih belum tentu. Contohnya, tapi jangan tersinggung misalnya itu ada pada ibu-ibu ya. Ibu pakai baju yang mahal, ya kan? Pakai mobil yang bagus, pakai sarana kehidupan kantor, kehidupan di rumah tangga, perabotan, alat-alat bagus segala, tapi dibeli dari uang yang tidak halal. Bisa jadi dari uang rentenir, bisa jadi dari uang ambil hak orang lain, ya kan? Barang yang ibu beli, baju mahal, jilbab mahal, sejadah mahal, itu bersih. Kurang bersih, diupah ke laundry, digosok pula, itu bersih, tapi belum tentu suci. Karena suci itu akan berbicara min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan dan akan kemana dibawa. Nah, dari mananya tadi, ibarat baju tadi, ibarat mobil tadi, ibarat fasilitas rumah tangga tadi, dari mana duit kita belinya? Paham? Paham tidak? Paham ya? Itu contohnya. Contoh yang kedua. Ibu pernah nonton film Si Pitung enggak? Dulu. Film Si Pitung. Si Pitung itu dia berjiwa pahlawan dan jiwa sosialnya di masyarakat sangat tinggi. Ya kan? Peduli dengan orang-orang yang susah sangat tinggi. Maling dia di kerajaan Belanda. Jadi kemewahan harta orang-orang Belanda tuh dimaling. Habis dimaling, diinjukkan dengan anak yatim, ibu-ibu janda. Betul lah, orang-orang miskin. Perbuatan dia di tengah masyarakat tetap baik, tapi asal yang diberikan itu tetap nyolong. Tidak suci, tapi tetap bersih. Jadi maksud suci itu dia lebih bertanya kepada isan di mana dapat. Ya. Misal aku ingat waktu 25 Agustus ceramah di Gunung Garu. Ibu-ibu BKMT Kecamatan Pagar Alam akan dinilai siapa yang paling banyak rajin datang, Ibu Wali Kota siapkan baju. Dulu dapat tidak? Dapat tidak? Nah, kalau belum ingatkah al-wa'du dain, janji itu adalah hutang yang harus dibayar. Bagi yang rajin, dek rajin deh ndak Wali Kota Nganjuk. Ya. Nah, jadi sesuatu yang suci itu lebih bertanya kepada dari mana dapatnya. Paham ya? Sebab model ini Al-Baqarah insyaallah juz pertama ada kalimat seperti ini. Kalau cakap baik. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam
Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta saudaramu dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam. Wa tutlu biha ilal hukam. Kemudian kamu kalau ingin meraih apa yang ingin kamu cita-citakan, ilal hukam, nyogok para hakim. Nyogok para hakim itu maksudnya nyogok para pejabat. Jangan tersinggung, aku sampaikan ini Quran. Anak masuk pegawai negeri, nyogok pejabat. Anak masuk pegawai negeri, tukaran dengan sawah. Anak masuk pegawai, tukaran kambing. Itu watutlu biha ilal hukam. Wala yakulu fariqam min amwalin nas. Berapa banyak lagi manusia yang harus kamu berbuat untuk merugikan mereka. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu dilarang. Allah itu sangat tahu. Nah, itu sebenarnya pengantar yang perlu kita jelaskan. Ibu rasakan baik. Itu Bu ya. Yang kedua, sholat berjamaah di rumah, apakah pahalanya sama seperti kita sholat berjamaah di masjid? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Kalimatnya, makanya Bu perhatikan kalau orang bertanya. Perhatikan kalimatnya. Jangan menjebak. Apakah sama nilai pahalanya berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid? Yang ditanya pahala. Ya? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Tidak. Ya, aku tanya lagi. Makanya perhatikan kalau orang bertanya itu ada 3. Ada orang yang bertanya karena tidak tahu. Ada orang yang bertanya ingin tukar pikiran, sharing dan saring. Dan ada orang yang bertanya itu menguji kemampuan narasumber. Harus jeli. Pertanyaan ibu tadi, apakah sama pahalanya orang yang sholat berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid? Ayo mikir dulu. Ayo. Bingung? Sholat sendiri berapa pahala? 10. Sholat berjamaah berapa pahala? 27. Apa bedanya berjamaah di rumah dengan di masjid? Yang dibicarakan pahala. Pahalanya tetap sama. Kan pahala yang ditanya. Apa di sholat berjamaah pahalanya lebih dari 27? Ayo. Ada tidak? Ya. Pertanyaannya jadi tentang pahala. Kalau bertanya tentang pahala sama. Tapi kalau dia bertanya lebih utama mana kita sholat berjamaah di masjid dengan di rumah, itu beda lagi. Beda lah. Ya, makanya dulu saya ungkapkan seperti ini. Orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, azan belum datang, dia sudah datang duluan. Sinarnya di hari kiamat seperti sinar mata. Orang yang rajin berjamaah di masjid, tapi dia terlambat masbuk, sinarnya seperti sinar Orang yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid, tapi di luar masjid dikerjakan, sinarnya seperti sinar bin. Nah, bisa dipahami ya? Keutamaannya yang berbeda. Kalau pahalanya tetap sah. Yang lain silakan Ibu. Apakah perbedaan ayat yang turun di Mekah dan turun di Madinah? Ya. Yang lain?
lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini di luar tema yang mau bertanya. Ini semua ini urusan Ustadz dan urusan kita. Apakah sama pahalanya kata Ustadz tadi kalau kita mendengar atau menuntut ilmu majelis taklim dapat sama pahalanya 1000 kali Sholat. sholat sunnah. Yang kepengurusan ini kadang-kadang Pak Ustadz sedang sibuk ceramah, tapi kepengurusan kami ini mungkin ada yang masih mengurusi absen, masih mengurusi hal lain. Apakah pahalanya sama dengan yang duduk manis dan duduk saja? Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama tadi, apa ciri ayat yang diturunkan di Mekah dan ayat yang diturunkan di, ada yang bisa jawab? Ayat yang diturunkan di Mekah dinamakan Makkiyah, yang diturunkan di Madinah dinamakan Madaniyah. Cirinya, kalau ayat yang diturunkan di Mekah diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, itu ciri-ciri ayat yang diturunkan di Mekah. Kalau ayat yang banyak menjelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat, itu ayat-ayat Madaniyah, diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, mengajak manusia. Tapi kalau ayat Makkiyah, dia mengajak manusia itu untuk beriman kepada Allah, akidah tauhid yang dibahas. Paham ya? Al-Quran itu terdiri dari 6.666 114 surah, 30. Ibu apal 30 juz atau juz 30? Sebagian juz 30. Jadilah. Ya. Jangan salah. Ustaz, saya hafal 30 juz. Juz 30 juz apa juz 30? Yang banyak hafal juz 30. Jadilah daripada tidak sama sekali. Pertanyaan kedua, kita diingatkan oleh Rasulullah di awal tadi, datang bermajelis, belajar, mendengarkan kiai, mendengarkan ulama, mendengarkan guru, dosen yang ngajar, berbagi ilmu di dalam sebuah majelis. Apakah itu di masjid, di ruangan-ruangan tertentu, di sekolah, itu namanya belajar menuntut ilmu. Sampai dikiaskan bahasa hadis ini, ibu belajar di majelis ilmu itu, setelah baliknya itu diamalkan ataupun tidak, nah diamalkan ataupun tidak, tetap mendapat pahala seperti orang mengerjakan sholat 1000 rakaat. Kalau lagi bermajelis sambil ngabsen tadi kan, sambil membagikan makanan, dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Ibu senang tidak kalau lagi bermajelis panitia bagikan snack misalnya, senang tidak? Senang. Senang itu artinya kebaikan. Ya kan Bu ya? Ali Imran insyaallah 134 ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya kalau Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, setiap perbuatan baik itu bernilai ibadah. Bagikan snack tadi, kira-kira pahala baik atau tidak?
Baik, kalau baik laku ke depan, sokongan aja. Ya. Bahwa tetap mendapatkan pahala. Ya, yang lain. Yang sebelah sini. Grup kapitan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini singkat dan jelas. Yang kami tanyakan, boleh tak Pak Ustaz, Al-Quran ini survei ini karena ini sampai ke rumah dalam kelima. Ada yang mengatakannya karena tidak boleh itu sampai pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan tentang akhlak. Pertanyaan kita tentang akhlak. Dai, aku buka filenya gue, Dai, ya. Ya, model ini hadis Nabi menjelaskan seperti ini. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran amamahu sebagai imam, petunjuk, ya, kehidupan manusia, maka dia akan pergi ke surga. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai imam dalam kehidupan, maka dia akan pergi ke surga. Wa man ja'alal Qur'ana saqahu ilan nar. Tapi barang siapa yang menjadikan Quran itu sebagai makmum. Makmum itu artinya tidak menjadikan Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran dibelakangi, maka pergi ke neraka. Kalau bahasa guru di Sadan itu, setiap hari tukang koran nganter ke koran, penuh di meja koran. Saat mau yasinan di rumah, Quran minjam ke tetangga sebelah. Koran banyak, Quran tidak ada. Nah, apakah boleh kita megang Al-Quran, kemudian dilipat sampai di rumah masih terlipat? Bukan masalah boleh dan tidak. Al-Quran itu adalah kitab suci. Artinya kalau sesuatu yang suci, apalagi menjadi petunjuk bagi kehidupan umat Islam, bagaimana kita meletakkan sesuatu yang suci itu supaya kita bisa menghormati dan mengikutinya. Itu tentang akhlak. Makanya anak-anak di pondok pesantren diajarkan seperti ini. Jangan menaruh Al-Quran itu lebih rendah daripada pusat kita. Maksudnya lebih rendah dari perut kita. Ya, tidak boleh. Harus lebih tinggi dari pusat kita. Itu pahami. Kira-kira itulah pemahamannya. Kalau masalah dilipat dan sebagainya tadi, itu cara kita menghargai, menghormati kitab suci. Karena Al-Quran itu yang sesungguhnya fi lauhil mahfuz. Yang kita pegang itu cetakan, yang dicetak oleh dunia percetakan. Menghormati Quran tidak jadi masalah, Bu, ya. Al-Quran yang sesungguhnya itu fi lauhil mahfuz. Lebih enak Quran itu pindah ke dalam jiwa dan raga kita. Itu yang lebih enak. Jadi itu tentang akhlak kita, ya. Kalau kita merasa dilipat, asak basing taruh di rumah, merasa tidak menghargai, sulit ilmu itu masuk. Jadi letakkanlah sesuatu yang suci itu di tempat yang kita hormati, mungkin di tempat yang lebih mahal. Satu. Yang kedua, taruhlah Al-Quran itu jangan lebih rendah dari perut kita. Kita basing naruh, ya, banyak kan? Itu kan tidak menghormat. Kalau bisa lebih tinggi daripada perut kita. Makanya anak-anak di pondok pesantren diajarkan Quran itu jangan di bawah perut kita. Paham ya? Paham ya? Dia jadi masalah dilipat. Dia jadi masalah.
Sama banget kita berzikir pakai tasbih, mengingatkan kita ya. Ya. Tidak jadi masalah, Bu. Nah, kok pertanyaan lagi, silakan. Ya, Ibu. dimasukkan tuh atas nama suami kan untuk suaminya itu pahalanya iloran suami atau iloran ibu tadi di sana masuk tadi suami tadi lah meninggal kan masih enggak dikorbankan oleh ibu atas nama suaminya bayar ya kita ini karena wallahu yuhibbul muhsinin tadi Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, mengorbanani orang yang kita cintai yang telah meninggal, ya kan? Apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu orang tua dan sebagainya, kita korbani. Itu perbuatan yang baik. Ada lagi badal haji, badal umroh dan sebagainya. Kita tidak bisa berangkat haji, tidak bisa berangkat umroh, menyuruh orang lain berangkat, menggantikan, itu perbuatan baik. Apakah pahalanya seperti Ibu Mas Diana tadi mengorbanani almarhum yang telah meninggal dengan biaya Ibu kan? Pahalanya siapa yang lebih baik? Kedua-duanya sama, niatnya untuk almarhum, tapi pelakunya Ibu yang mencari biayanya untuk berkorban. Ibu tetap melakukan wallahu yuhibbul muhsinin, tetap mendapatkan amal perbuatan yang baik ya. Itu menurut kesepakatan para ulama. Kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1 orang. Karena umat Muhammad di akhir zaman itu pasti tidak mampu. Makanya kesepakatan para ulama itu boleh 7 orang 7 orang 1 sapi, 1 orang 1 kambing supaya ringan. Allah tidak melihat istilah kita tuh 1 sapi 7 orang atau 1 kambing 1 orang. Bukan itu yang Allah lihat sesungguhnya secara hakikat. Tapi Allah ingin melihat sampai kemana nilai-nilai takwa kamu itu sesungguhnya. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Jadi Allah itu ingin melihat perbuatan baik atau perbuatan takwa kita itu di dalam korban, bukan besar dan kecilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, korban itu kan sebuah pelajaran yang Allah Nabi Ibrahim ajarkan. Kalau kita ini mengikuti korban itu seperti diajarkan oleh Nabi Ibrahim, disanggup kita Bu? Tidak sanggup. Karena Nabi Ibrahim setiap hari raya korban di dalam sejarah, dia berkorban setiap tahun 1000 kambing, 300 domba dan 100 onta. Kita 1 sapi 7 orang. Ya kan? Itu kalau ingin mengikuti Nabi Allah Ibrahim. Artinya kalau kita mengambil hujah dalil daripada Nabi Ibrahim, berkorban itu tidak terbatas. Nak sebanyak-banyaknya lebih baik. Ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkorban ya 2 ekor kambing, 1 untuknya dan keluarga, untuk Rasulullah dan keluarga, 1 untuk umatnya. Jadi Rasul itu kalau berkorban untuk dirinya dan keluarganya dan untuk umatnya. Sebenarnya begitu, Bu.
Nah kita ini masih egois, kadang-kadang ibadah berniat untuk kita dewean. Kalau Rasulullah ajarkan 1 ekor kambing untukku kata Nabi dan untuk saudaraku. Saudara Nabi banyak, istri, anak, cucu kan. Dan 1 ekor untuk umatnya. Jadi kita ini secara tidak langsung sebelum lahir ke dunia ini Rasulullah mengorbankan kita. Jadi pertanyaan Ibu Mas Diana tadi, dia berniat membuat arisan korban atas nama almarhum. Itu perbuatan iman yang baik. Apakah ibu tadi karena niatnya untuk almarhum tetap mendapatkan kebaikan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah selalu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, habis ya.